pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga rekan saya. Saya Dr. Vito Damai, semoga puasanya hari ini semuanya lancar dan tetap sehat-sehat aja ya. Dan di bulan Ramadan ini tentunya makin baik lagi kita berusaha untuk hidup sehat dan sekaligus juga memasukkan juga nilai-nilai rohani ya tentunya ya. Betul. Nah, ngomong-ngomongin soal nilai-nilai rohani nih, ternyata metode pengobatan itu pun juga ada nih, khasnya Islam itu juga ada. Wah, pas banget ya kita membahasnya pada saat bulan Ramadan kali ini nih ya. Tadi ada banyak banget nih, mulai dari kita minum madu, itu katanya sunnah Rasul. Wow. Terus ada lagi nih yang sekarang lagi heboh, ini biasanya suami saya nih yang selalu rutin setiap seminggu sekali nih Dr. Vito. Apa itu? Yaitu metode bekam. Nah, siapa di sini? Dr. Vito udah pernah nyobain? Nah itu, saya belum pernah nyoba, tapi hari ini saya bersempatan langsung melihat dari ahlinya. Yes, betul sekali. Sebelum itu kita akan melihat dulu bagaimana sih tayangan mengenai metode bekam secara medis. Ini dia. Pengobatan alternatif yang satu ini memang sejak lama digunakan oleh umat muslim karena dikenal salah satu terapi yang mujarab untuk kesehatan manusia. Metode ini ialah bekam. Bekam menawarkan penyembuhan beragam jenis penyakit dengan harga yang ekonomis. Pengobatan asal Timur Tengah ini diartikan sebagai penghisap darah yang menggunakan alat berupa tabung. Dengan melakukan metode ini, maka darah kotor akan keluar dari lapisan kulit kita. Konon, katanya darah bekam mengandung darah kotor yang harus dikeluarkan dari tubuh Anda. Dengan melakukan bekam, nyeri otot pinggang dan nyeri leher kronis pun dipercaya bisa sembuh. Benarkah hal ini? Adakah manfaat lain dari bekam? Serta apa risikonya? Hidup Sehat akan menjelaskannya bersama dokter di studio hari ini. Nah, pemirsa Hidup Sehat TV1 itu tadi bagaimana tayangan sepintas mengenai bekam medis. Namun kali ini kita langsung bersama ahlinya, Dr. Agus Rahmadi, MA, PhD, seorang pakar bekam medis. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Vito. Selamat pagi, Dok. Ini dokter, terima kasih sudah datang. Dan banyak tentunya yang penasaran, Dr. Arlin ya, bagaimana sih sebenarnya yang dinamakan bekam medis? Iya, karena bekam itu kan sangat dekat nih dengan masyarakat gitu kan. Banyak sekali pasti yang udah langganan bekam nih kayak suami saya, ya kan. Dan bekam itu kan pasti udah terkenal, udah dari zaman dahulu gitu ya dok ya. Iya, betul. Memang udah dari zaman dahulu dan katanya sudah banyak manfaatnya. Tapi saking dekatnya dengan masyarakat, banyak juga fakta mitos yang beredar. Wah, Ya. langsung aja kalau gitu. Ini fakta mitos yang pertama, yaitu dengan bekam ini peredaran darah bisa menjadi lebih lancar. Ini menurunkan tekanan darah tinggi dan juga kolesterol yang jahat. Ini fakta atau mitos? Silakan dok. Fakta. Fakta. Oke, wah, ini menarik banget nih penjelasannya. Ya, jadi begini, bekam itu kan mengeluarkan cairan interstisial. Maka otomatis konsentrasi atau volume di dalam darah menjadi berkurang. Nah, ini bisa dijelaskan dulu mungkin dok, cairan interstisial ya. Cairan interstisial itu adalah cairan yang berada di antar sel. Ya. Ya, jadi di sel itu kan dikasih makan lewat pembuluh darah. Nah, ngasih makan itu masuk ke satu daerah namanya interstisial. Yes. Nah, disitulah darah memberikan makanan kepada sel. Nah, karena kop itu mengeluarkan cairan interstisial, maka volume darah menjadi lebih berkurang. Maka itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, cairan interstisial itu tidak hanya bersih cairan. Ada sisa metabolisme, asam urat, kolesterol. Maka itu bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan asam urat. Ditambah lagi ada yang unik di sini. Ketika dibekam, ada proses aktivasi nitrit oxide. Zat yang fungsinya itu tadi adalah melebarkan pembuluh darah. Selain volume cairan dikurangi dengan mengeluarkan cairan interstisial, dan ada nitrit oxide yang melebarkan pembuluh darah. Dan uniknya lagi, menghasilkan juga beta endorfin yang dihasilkan dari sel keratinosit. Sel yang ada di kulit ketika ditusuk mengeluarkan beta endorfin. Jadi efeknya ganda. Maka itu wajar saja ketika dibekam bisa menurunkan tekanan darah. Karena aktivasi nitrit oxide, karena aktivasi endorfin, dan satu lagi karena berkurangnya volume cairan di dalam tubuhnya. Wow, jadi ada penjelasan biomolekuler juga ya. Dan ini dinamakan bekam medis kan ya berarti ya? Iya. Dan ini dilakukan juga secara prosedur medis yang profesional artinya. Ya, betul. Nah. Yes, betul sekali. Nah, ini untuk melakukan bekam nih dok, sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, ini kita udah ada banyak sekali peralatan yang sudah dibawa nih oleh dokter nih. Bisa dijelaskan nih dok? Baik. Silakan, dok. Jadi begini,
pada prinsipnya adalah bekam ini bagus, tapi tolong diperhatikan aspek sterilisasi. Yang kadang-kadang suka miss tuh, jadi nggak harus steril. wajib bersih dan higienis. Betul, gitu ya, Dok, karena ya? kalau tidak resiko terjadi penularan penyakit. Apalagi berhubungan dengan darah kan, darah itu berisiko menyebabkan penularan kemana-mana. Maka itu aspek-aspek sterilisasi ini cukup penting. Dan satu lagi yang paling penting, tolong diperhatikan hal-hal apa yang harus diwaspadai. Misalnya orang-orang yang punya penyakit, misalnya gangguan darah seperti hemofili, jangan dibekam, resiko. Atau orang yang lagi misalnya tekanan darah rendah sekali nih, resiko hipotensi kan. Kemudian dikeluarkan resiko. Orang-orang yang sedang minum obat mungkin, Dok, nah, ada nggak yang tidak betul. boleh? Obat apa? Obat pengencer darah, itu cukup beresiko. Karena nanti dikhawatirkan ketika bekam darah nggak berhenti terus-menerus. Maka itu harus diwaspadai dengan aspek-aspek itu. Jadi nggak semua orang bisa dibekam, ada beberapa aspek yang boleh dan ada beberapa sih yang tidak boleh. Ya, jadi mungkin sebelum dibekam nih harus ngobrol dulu nih ya sama praktisinya, Cie. Nah, ini sambil kita ngobrol-ngobrol nih, Dok, nih saya penasaran karena ini banyak sekali peralatannya gitu ya. Dan kita juga penasaran sebenarnya kita pengen ini siapa yang mau dibekam? Dokter Vito mau dibekam? Saya pingin, cuma nanti bawain acara siapa nih? Wah, itu dia. Coba siapa volunteer yang mau? Ayo volunteer silakan yang coba mau dipakai baju dulu, dibekam dulu ya. Nah, ini langsung udah ganti baju. Ganti baju kita udah? Oke, nanti udah, langsung silakan. mau mulai silakan. membekam. Ini mungkin ngadep Ya, sana. harus ngadep sana ya. Iya. Oke, duduknya. Nah, Jadi bajunya pun juga harus khusus ya. Jangan baju pulang kerja dipakai. Jangan. Harus bersih juga. Iya, Dok, ya. karena kan juga menjadi resiko juga kalau dia bajunya kotor gitu ya. Jadi begini, jadi yang pertama kita persiapkan pasiennya terlebih dahulu dengan baju khusus, terus kemudian peralatan medis harus diperhatikan nih. Sebaiknya ditensi dulu sebelum dibekam. Makanya di sini ada alat tensi. Jadi kita tensi dulu. Kalau dia misalnya ada gula darah, perhatikan gulanya karena gula darah yang tinggi juga cukup beresiko. Apalagi daerah-daerah yang mengalami neuropati. Nah, itu cukup beresiko. Nah, ini persiapan pasien sudah, maka seorang pembekam juga harus ada keselamatan diri. Ya, saya harus pakai masker otomatis ya. Karena bagaimanapun juga ini kan ranahnya harus steril. Karena kalau tidak steril cukup beresiko ya. Bisa menyebabkan kita tertular penyakit atau bahkan kita menurunkan penyakit. Itu ya. Terus ini saya harus pakai handscoon ya. Ya, baik. Ini sambil kita mempersiapkan pasien ini tadi sebelumnya sudah dipersiapkan sudah disiapkan, jadi sudah pernah dilakukan pemeriksaan secara medis oleh dokter sudah bawa pasien ini. Nah, kita langsung ke fakta mitos dulu untuk hari ini ya. Oke, baik. Bekam ini bermanfaat untuk membersihkan racun dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Fakta. Wow. Fakta. Karena begini, tadi kan yang dikeluarkan itu adalah cairan interstisial. Jadi boleh jadi di situ ada zat sisa metabolisme yang mungkin masyarakat awam memandang itu sebagai racun. Nah, itu dikeluarkan melalui proses bekam. Maka itu bekam benar bisa mengeluarkan racun. Salah satunya adalah sampah sisa metabolisme. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini udah siap, Dok? Sudah siap, sudah bisa siap. siapin dulu. Ya kan? Jadi ada persiapan sebelum bekam. Kita harus menggunakan kasa steril ya. Kan banyak di masyarakat pakainya tisu. Nah, saya tidak